Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dari kelompok 11 bersama rekan saya Diki Nur Amana. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan Torekot. Istilah Torekot diambil dari bahasa Arab Torekoh yang berarti jalan atau metode. Dalam terminologi sufistik, Torekot adalah jalan atau metode khusus untuk mencapai tujuan spiritual. Dan secara terminologis, kata thariqah digunakan dalam usaha tasawuf sebagai jalan khusus ditempuh seorang sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, atau juga bisa dikatakan bahwa metode psikologis moral dalam membimbing seseorang untuk mengenali Tuhannya. Adapun thariqat secara istilah yaitu 1. Jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Dan yang kedua, yaitu cara atau kaifat mengerjakan suatu amalan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa thariqat adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Apabila dihubungkan antara tasawuf dan thariqat, hubungan yang ada di dalamnya adalah tasawuf yang merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan thariqat merupakan jalan yang ditempuh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah unsur-unsur terbentuknya thariqat. Di dalam thariqat setidaknya ada 5 unsur pembangun yang membangun thariqat. Yang pertama adalah mursyid. Mursyid adalah telah terbukanya tabir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru bertugas untuk membimbing para muridnya untuk mendekati Allah, seperti yang terjadi pada diri seorang guru sebelumnya. Yang kedua adalah baiat. Baiat adalah janji setia seorang murid kepada gurunya, bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru. Dan yang ketiga adalah silsilah. Silsilah adalah hubungan antara para guru terdahulu, sambung menyambung antara satu dengan yang lain, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah murid. Murid adalah orang yang sedang mencari bimbingan kepada seorang guru menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima yaitu ajaran. Ajaran yaitu praktek-praktek dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah thariqat. Sejarah dan perkembangan thariqat. Pada awalnya, thariqat itu merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, atau Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat A untuk membaca mengulang-ulang kalimat tauhid dan tahmid pada sahabat B. Muhammad memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dari surat dalam Al-Quran. Kemudian, ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, terutama berkaitan dengan faktor psikologi. Pada abad pertama Hijriah, mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan mulai dari formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Salah satu pengaruh luar adalah filsafat, baik filsafat Yunani, India maupun Persia. Muncullah sesudah abad kedua Hijriah golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan kesucian jiwa untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi kemudian membedakan pengertian syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Menurut mereka, syariah itu memperbaiki amalan-amalan lahir, thariqat itu memperbaiki amalan-amalan batin, hakikat itu mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan ma'rifat adalah tujuan akhir yang mengenal hakikat Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Dilihat dari ajaran Islam, ada thariqat yang dipandang sah mu'tabarah dan ada pula thariqat yang dianggap
tidak sah. Ghairu mu'tabarah, penjelasan dari keduanya itu suatu tarekat dianggap sah mu'tabarah jika memiliki mata rantai silsilah ya yang mutawatir sehingga amalan dan tarekat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Sebaliknya jika suatu tarekat tidak memiliki mata rantai sehingga ajaran tarekat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat, maka ia dianggap tidak memiliki dasar keabsahan dan oleh karenanya disebut tarekat yang tidak sah. Kemudian ini perkembangan tarekat di Indonesia. Kehadiran tasawuf berikut. Lembaga-lembaganya tarekat di Indonesia, satu namanya kehadiran Islam itu sendiri sebagai agama yang masuk di kawasan ini. Namun tampaknya dari sekian banyak tarekat yang ada di seluruh dunia, hanya ada beberapa tarekat yang bisa masuk ke perkembangan Indonesia. Hal ini dimungkinkan diantaranya karena faktor kemudahan sistem komunikasi dan kegiatan transisinya. Tarekat yang masuk ke Indonesia adalah tarekat yang populer di Mekah dan Madinah, dua kota yang sangat menjadi pusat kegiatan dunia Islam. Faktor lain adalah karena tarekat-tarekat dibawain langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya yang umumnya berasal dari Persia dan India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas muslim pertama di Indonesia. Adapun murid-murid yang mengajarkan tarekat setelah berguru di Mekah, mereka adalah Fansuri, adalah syekh tarekat Qadiriyah. Kemudian Al-Raniri adalah syekh tarekat Rifayah. Kemudian tiga, Abdul Rauf Sinkel adalah syekh tarekat Syatariyah. Kemudian yang keempat adalah Al-Palimbani adalah syekh tarekat Samaniyah. Bahkan yang disebut terakhir mengarang buku khusus yang menjelaskan kaidah dan syarat-syarat untuk menjadi pengikut Samaniyah. Mereka merupakan syekh yang memperkenalkan tarekat-tarekat tersebut di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.